Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala masih mengkurniakan, masih menganugerahkan kepada kita semua nikmat-Nya, sehingga di sore menjelang berbuka hari ini kita masih dapat berkumpul di rumah saudara kita Bapak Rahmat Syaputra, yang mudah-mudahan Allah selalu memberkahi rumah ini, menjadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau tausiah menjelang berbuka ini agak riskan. Kenapa? Yang pikirannya udah ke situ aja, tengok-tengok kanan itu. Mak ada kue, ada apa segala macam, ada masa tadi bakar. Jadi kalau tausiahnya jadi terasa lama. Kenapa? Karena menunggu berbuka. Kalau biasanya orang yang menunggu itu terasa lama. Coba kalau bapak-bapak nunggu ibu-ibunya belanja, lama enggak? Pak, kalau nunggu ibu-ibunya belanja lama enggak, Pak? Oh, terasa lama kali. Ibunya merasa bentar, ibunya merasa sebentar, tapi bapaknya ada berpuluh-puluh di luar, saking lamanya. Belum lagi nengok kalau apalagi mau menjelang berbuka, ya. Siang hari tengok orang di pasar itu makan es krim, ada cendol diminumnya. Ibunya sibuk belanja, beli pakaian. Bapaknya nunggu di parkiran. Ngelama kali. Dah ngiler-ngiler bapaknya melihat makanan-makanan yang berseliweran, orang makan minum bebas saja. Makanya ini waktu adalah waktu yang riskan. Tetapi insyaallah dengan waktu berbuka ini adalah waktu yang mustajabah, waktu yang diijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang dibacakan oleh qori kita, ya, oleh qori kita. Di sini ada qori juga, ya. Saudara Ari Ananta Al-Qari, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang selalu dibacakan ketika di bulan Ramadan. Ini yang selalu diingat-ingat, yang selalu dibacakan, yang selalu menjadi peringatan kepada kita. Itu firman Allah Subhanahu wa taala tentang perintah untuk menjalankan ibadah puasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Apa yang dimaksud dengan puasa itu? Dan kenapa kita diperintahkan Allah untuk berpuasa? Ini insyaallah akan kita bahas pada sore menjelang berbuka ini. Yang pertama, kalimat as-siyam. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus siyam.
diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Apa makna dari puasa itu? Puasa, apa arti puasa? Adik-adik, adik-adik, keluar ini. Adik-adik 10.000 aja. Nanti kalau ibu-ibunya kasih limpul. Nanti bapak-bapaknya mau yang merah. Biar cair dia. Dek, siapa yang tahu, anak-anak nih ya, siapa yang tahu arti puasa? Angkat tangan. Dapat nih duit jajan. Arti puasa. Ayo. Puasa adalah secara bahasa. Mana Jaki? Sini dulu. Menahan lapar dan minum atau nafsu. Arti puasa menahan. Ini sini cair. Lambatlah Jaki. Jangan jauh-jauh makanya. Jadi arti puasa itu adalah menahan al-imsak. Al-imsak ataupun menahan. Makanya ketika Maryam, ada yang kenal Maryam di sini? Kenal nggak Maryam? Hah? Itu kawan sebelah Maryam. Ketika Maryam dianugerahkan Allah anak tanpa bapak, tanpa suami, maka ketika lahir, maka apa kata Maryam? Inni nazartu lirrahmani soma falan ukallimal yauma insiya. Kata Maryam, aku bernazar kepada Allah tidak akan berbicara. Ya. Tidak akan berbicara. Nazartul lirrahmani soma. Aku bernazar berpuasa. Maksud daripada Maryam di sini berpuasa itu adalah menahan diri tidak berbicara. Ya. Jadi kalau ada ibu-ibunya nggak mau cakapan sama bapaknya, berarti lagi puasa. Atau bapaknya nggak mau cakap sama ibunya, berarti lagi puasa. Jadi ditanya, Pak mau makan apa? Pak hari ini ada masak jengkol, ada mau masak semur, ada mau masak ini. Bapak mau apa? Berarti lagi puasa. Ibunya juga gitu. Pas ditanya bapaknya, pas di akhir bulan, biasanya ibu-ibunya jarang cakap kalau di akhir bulan. Ya, di akhir bulan jarang cakap. Kenapa? Belum cair. Belum cair lagi. Berarti lagi puasa. Makanya ketika Maryam, dia dianugerahkan Allah anak, yaitu Nabi Isa. Ketika dia membawa Isa berjumpa dengan orang-orang, pasti orang itu akan menuduh, ini anaknya anak siapa? Ya. Kok tiba-tiba Maryam ini ada anak? Siapa bapaknya? Maka Maryam gak mau ngomong. Maryam gak mau ngomong, gak mau cerita. Tetapi bagaimana ketika ditanya, wahai Maryam itu anak siapa? Maryam itu anak siapa? Mana bapaknya ini? Kok tiba-tiba brojol ada aja anaknya ini? Dari mana bapaknya? Maka si Maryam ini tidak mau bercakap. Dia tunjukkan saja kepada bayinya Isa. Maka Isa pun berbicara. Termasuk bayi yang dianugerahkan Allah dapat berbicara ketika kecil, yaitu termasuk siapa? Nabi Isa ketika dia masih bayi lagi.
Nabi Isa ketika masih bayi lagi. Maka dia berkata, apa kata dia? Inni Rasulullah. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Ya. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada manusia. Maka inilah yang dikatakan oleh Isa. Tetapi sekarang juga banyak yang ngaku jadi Maryam. Banyak nggak, Bu? Banyak. Sangat miris sekali kita sekarang ini ya, mendengar berita banyak di daerah mana sana? Jawa, ya. Daerah Jawa anak-anak SMA yang dia sudah hamil tapi nggak tahu siapa bapaknya. Itu anak-anak SMA. Makanya sangat miris sekali kita, banyak yang mengaku-ngaku sekarang jadi Maryam. Tapi Maryamnya keblinger. Ada accident sebelum ada akad dah accident ya. Hamidah, apa itu Hamidah? Hamil dulu. Oh, Hamid dulu. Ada Ibu Aminah di sini. Makanya nggak cakap dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikatakan dengan puasa itu adalah al-imsak. Menahan diri. Kalau secara syara'an, secara syara', ya, puasa itu adalah keluar lagi nih. Limpul. Keluar limpul. Hah? Ada pecahnya ini. Biru. Ya ibu-ibunya. Kasih mic dulu. Ada mic satu lagi tuh. Apa arti puasa secara syariat, secara istilah? Ya, ada satu lagi tuh. Lumayan tuh sahur. Akhir bulan. Awal bulan ini. Jangan Google ya. Di air lama-lama ya kan. Ketuaan Google nggak jadi. Google pula. Berdiri biar tahu lakinya siapa. Lobet. Berdiri. Bisa tuh. Arti puasa secara istilah. Mati, kasihkan ini. Enggak ada baterai itu. Ada. Kasihkan ya. Ini kasih dulu. Biar cair ini. Berdiri. Nanti nampak. Nanti ketahuan. Arti puasa secara dari syariat menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Iya, cair. Nah, kasihkan dulu. Kasihkan. Lepas sahur. Malam suaminya. Pokoknya lengkap lah. Lengkap. Alhamdulillah usia kali ini Ustaz lagi rezeki. Jarang-jarang ya kan? Jarang-jarang. Bentar lagi merah nih, Tengok, bentar lagi merah nih. Bentar lagi merah. Siap-siap ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi arti puasa itu adalah al-imsak 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar. Apa yang dikatakan dengan terbit fajar? Yaitu ketika kapan terbit fajar? Datang si fajar. Ketika waktu subuh.
Ketika waktu subuh disitulah mulai terbit fajar. Ada waktunya namanya waktu imsak. Ya, waktu imsak biasanya 10 menit sebelum fajar, ya, sebelum subuh. Nah, yang dikatakan waktu imsak 10 menit sebelum subuh itu namanya fajar kazib, fajar yang berdusta. Boleh nggak kita makan minum ketika sudah masuk waktu imsak? Boleh, masih boleh. Misalnya bapak ibu ataupun ibunya terbangun pas ketika bunyi sirene, pas ketika bunyi sirene dari Sukamaju sana, bunyi kenyat, masih boleh makan nggak? Boleh. Rupanya udah masak lauk, udah masak semua gulingnya, kacang, masaklah rendang, masaklah terasi, udah enak-enak. Rupanya nasinya lupa dimasak. Pas tengok di rice cooker, mana nasinya? Tak ada nasinya. Udahlah makan lauk aja lah. Makan telan sambal itu, telan rendang itu. Yang penting sahur. Jadilah sahur itu. Ya. Makanya kita boleh makan dan minum dari terbit fajar, maka tidak boleh lagi. Bagaimana yang dikatakan dengan terbit fajar? Ya. Misalnya lagi makan kita, lagi enak-enak makan pun, pas makan sambal terasi, pedas-pedas, masuk ke dalam mulut, tiba-tiba azan. Tiba-tiba azan. Masuk dalam mulut, tiba-tiba azan, belum sempat minum. Boleh nggak minum lagi? Boleh nggak minum lagi? Ah, masih azan yang di sini, di yang sana belum azan. Di Sukamaju udah azan. Rorinata belum. Kenapa? Wah, adiknya belum bangun. Masih sempat lagi minum dia. Boleh nggak Bapak Ibu? Nah, ini kita pastikan. Memastikan bahwasanya terbit fajar. Terbit fajar itu kita pasti bahwasanya waktu subuh itu sudah masuk. Memastikannya dengan apa? Bisa jadi dengan azan, ya. Bisa jadi dengan waktu imsak. Waktu imsak kita lihat di jadwal imsak. Oh, subuh jam 5 lewat 10. Lewat berapa? Lewat 10. Jam 5 lewat 10. Tiba-tiba jam 5 lewat 5 azan. Jam 5 lewat 5 azan. Lanjut gak makan? Lanjut gak makan? Hah? Azan di masjid. Tengok imsak jam 5 lewat 10. Pas kita tengok jam 5 lewat 5. Lanjut gak makan? Lanjut makan. Kenapa? Oh, kecepatan itu yang di azan di masjid itu. Kecepatan. Salah nengok jam dia itu katanya. Maka kita boleh lanjut. Kenapa? Karena kita yakin bahwasanya waktu subuh belum masuk. Rupanya pas tengok jam di rumah dicepatkan. Dilambatkan 5 menit. Kenapa? Waktu sekolah. Biasa kan kalau di rumah dilambatkan. Dikiranya belum azan, rupanya jam di rumahnya yang salah. Terlambat, lupa dia. Kenapa? Karena bangun-bangun, tengok jam. Kan kita biasa seperti itu. Begitu bangun tengok jam, udah jam 5. Rupanya jam 3. Tengoknya rupanya jarum jam yang panjang yang ditengoknya yang jam 5 itu. Nggak tengok yang jarum yang kecil. Dikiranya masih jam 5. Kenapa? Baru bangun. Itu kebiasaan kita. Maka memastikan waktu subuh itu sudah masuk, maka dari situlah mulai kita tidak boleh lagi makan dan minum. Tolong diingatkan ya, nanti dah azan pula. Suruh terus. Masih jam 6. Azan jam berapa? 37. Kita berhentikan jam berapa?
Lewat 15 ya. Baik. Pas lewat 15. Nanti soalnya dah kalau dah deket-deket waktu dah gelisah semuanya nanti ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka yang dikatakan dengan puasa al-imsak anil muftirat, dari segala yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa kita? Apa saja yang membatalkan puasa? Sebutkan 5. Anak-anak dulu. Anak-anak dulu nih. 3 aja. 3 yang membatalkan puasa. 3 yang membatalkan kita puasa apa saja. Cepat cair ini. Berdiri, yang mengerti berdiri. Ayo, siapa? Yang penting nanti salah benarnya nanti. 3 yang membatalkan puasa. Jadi. Ya sini. Siapa? Alpan atau Zaki? Alpan. Dua. Coba. Coba sebutkan. 1. Makan minum. 2. Cakap kotor. Terus 3. Berenang. Tambah. Zaki apa? Muntah dengan sengaja. Lagi 1. Ada pas 3. Enggak apa-apa walaupun 1 enggak betul. Udah bagi 2 lah ya. Baik. Yang membatalkan ibadah puasa itu adalah pertama, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Apa itu memasukkan sesuatu? Baik benda kasar, baik benda halus, apapun bendanya itu. Ya, memasukkan sesuatu ke dalam rongga, maka batal puasa. Apa yang dikatakan dengan rongga? Rongga mulut. Mulai dari rongga mulut itu dari mana? Dari kerongkongan. Ya, mulai dari kerongkongan. Jadi kalau bapak ibu, misalnya ibu-ibu masak gulai, ya, masak gulai kari kambing pula tuh. Dah dimasak, masukkan garam. Kemudian dah cukup enggak garamnya? Pedasnya dah mantap belum? Maka dicicipi. Boleh enggak ibu-ibu cicipi makanan? Boleh enggak, Bu? Boleh enggak, Bu? Berarti di sini ibu-ibu yang rata-rata cicipi makanan. Boleh mencicipi makanan, ya. Ketika kita cicipi makanan sampai ke lidah. Sampai ke lidah itu boleh. Tetapi ketika dah sampai di lidah wajib dikeluarkan, kemudian berkumur. Wajib berkumur-kumur bagi ibu-ibu yang mencicipi makanan. Kenapa? Apabila tidak berkumur-kumur, kemudian menelan ludah batal enggak? Enggak. Nelan ludah campur kari? Bu RT lah, Bu RT tadi. Bu RT tadi dicicipi enggak, Bu? Saya tahu cicipi. Kalau nelan ludah campur kari batal enggak? Batal. Apalagi banyak ya. Nelan ludah sambil campur kari, maka batal. Makanya wajib kita berkumur-kumur selepas tadi kita mencicipi makanan, ya, supaya tidak memasukkan sesuatu yang bercampur dengan makanan. Begitu juga misalnya, ya, misalnya ketika kita habis makan daun ubi ataupun makan rendang, ya, makan rendang ketika sahur, kemudian nyangkut di gigi ada rendang, ada daun ubi. Ketika sholat congkel-congkel, mak dapat 1. Dapat 1. Kira-kira ditelan atau dibuang? Telan atau dibuang? Dibuang. Jangan ditelan. Kalau ditelan
batal puasanya. Ustaz, kalau lupa macam mana kita makan udah puasa? Oh iya puasa. Kalau lupa namanya orang lupa tak apa. Beda lupa sama dilupakan. Beda lupa sama dilupakan. Baik. 18.15. Baik, kita stop sampai di sini dulu ya. Nah, kemudian selanjutnya karena sudah jam 6:15, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Yang bertanya dapat juga. Buat Bapak Ibu yang ingin mempertanyakan ke Ustaz, dipersilakan. Ini kita kasih 2 pertanyaan saja ya. Mumpung waktunya sudah mepet juga, kita untuk persiapan buka puasa juga. Ya, bagi Bapak yang ingin mempertanyakan ke Ustaz, dipersilakan. Ibu-ibu. Ya, diberikan kepada untuk ibu-ibu sesi konsumsinya bisa dibagikan untuk takjilnya biar untuk persiapan. Ya, bagi bapak yang ingin tanya jawab ke Ustaz, dipersilakan. Yang bertanya cair juga nanti ini. Yang bertanya cair, ada es cola cair. Udah cair belum ini? Oke, ya. Awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasa seorang profesi dokter pada sementara kalau ya kita dikatakan kita bilang dokter spesialis kandungan lah. Dia kalau melihat yang bukan ahlinya nggak boleh itu yang batal puasa itu. Sementara itu kan profesi dia harus melayani apabila ada pasien yang ingin berobat ke dia. Sementara kalau sudah spesialis kandungan itu sekitaran yang di aurat apa namanya membuka aurat pun jadi kenapa seorang profesi dokter itu bisa dimaklumi menurut hukum gimana Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi bagaimana puasa seorang dokter kandungan? Puasa dokter kandungan. Biasanya dokter kandungan laki-laki. Kebanyakan dokter kandungan laki-laki. Makanya ada orang Aceh. Ada orang Aceh pergi datang memeriksakan kandungan istrinya. Pas sampai ke dokter, kemudian disuruh dokter istrinya baring. Disuruh dokter istrinya baring. Selepas itu kemudian dibuka, tutup. Kemudian berapa menjelang lagi, 10 menit lagi dibuka, tutup lagi. Berapa menit lagi menjelang dibuka lagi, tutup lagi. Dibilang orang Aceh ini, Bapak ini buka tutup aja. Saya juga pernah buka tutup. Ini Bapak suka hati buka tutup katanya. Asik buka tutup aja katanya. Kenapa? Karena biasanya kalau udah mau lahiran diperiksa udah berapa bukaan. Udah berapa bukaan. Jadi kayak mana pula puasanya orang yang dokter yang seperti itu? Batal tidak. Kalau yang seperti itu sudah dia menjadi profesinya, maka itu dikecualikan. Maka itu dikecualikan. Kalau dia sudah profesinya, karena yang namanya dokter kandungan pasti meriksa kandungan, nggak mungkin meriksa klekson. Pasti meriksa kandungan, pasti dibuka. Maka itu dikecualikan. Ya, dia tidak membatalkan pahalanya jika dia niatnya adalah untuk membantu orang. Biasanya kalau dah biasa sering di situ dia tengok, dah biasa dia itu. Ya, dah biasa dia. Jadi nggak ada yang lain-lain lagi. Ya, jadi mudah-mudahan itu
menjadi ladang pahala dia. Tetapi sebaiknya adalah dokter spesialis kandungan dari perempuan, ya, supaya lebih terjaga aurat-aurat wanita muslimah, ya. Sebaiknya ada dokter spesialis dari perempuan. Baik, itu karena ini sudah tidak kondusif, sudah di hadapan, mungkin kita tutup saja. Ya. Fokus lagi. Udah nengok ke depan. Ya, udah nggak fokus lagi. Soalnya ada di depan ini, ha. Nggak sabaran malah makan yang ada di depan. Baik Bapak Ibu, yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup, mari untuk mengambilkan keberkahan, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, menerima segala amal ibadah kita, menerima puasa kita, menerima baca Quran kita, menerima qiyam salat kita, menerima segala amal ibadah kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selesaikan segala permasalahan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita daripada segala musibah, dari segala bala bencana. Allah Subhanahu wa taala angkat segala penyakit-penyakit orang yang sakit di antara kita. Allah Subhanahu wa taala selesaikan segala permasalahan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala selesaikan segala hutang piutang kita. Kemudian kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المرسلين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشهدك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا في شهر رمضان وبارك لنا فيها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.